November-Desember ini, jadi hujannya agak-agak ekstrim dan banjir dan angin ribut di mana-mana. Tempat lu banjir, udah lu nginepin aja tuh mobil. Kayak dulu gua banjir gede di Kelapa Gading, gua nginepin tuh di La Piazza. Kalau lu orang yang pakai EV, jangan deh bro. Seberapa percayanya Anda sama sales EV-nya yang bilang, "Wah, Pak, kena banjir." Seberapa percayanya lu sama dia? Kalau lu percaya banget, monggo. Fair dong. Gua ditanya EV mana yang aman ngelewatin banjir. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai Domovers, sekarang kita masuk di Desember. Desember ini kayaknya musimnya berubahnya terlalu jauh ya. Harusnya kan berber dari September udah hujan, ini kan hujannya baru di November-Desember ini. Jadi hujannya agak-agak ekstrim dan banjir dan angin ribut di mana-mana. Saya disuruh kasih tips yang membuat mobil tetap aman saat menerjang banjir. In general, secara general, saya tidak sarankan Anda menerjang banjir ketika Anda tidak memiliki mobil yang cocok untuk menerjang banjir. Maksudnya mobil yang cocok untuk menerjang banjir adalah mobil 4x4 ya. Jadi kayak mobil off-road, mobil 4x4 kayak lu pakai Land Cruiser, Fortuner, Pajero, yang gitu-gitu deh. Nah, itu baru menurut gua lu mau menerjang banjir masih aman. Karena kenapa? Build-nya sudah dibikin untuk itu, dan yang penting sih snorkel sih. Maksudnya ketika dia angin masuk itu, lu harus tahu nih lubang angin masuknya di mana. Yang penting air itu nggak boleh sampai kena situ. Kalau sampai air kena ke lubang angin masuk, itu dia masuk ke dalam throttle, dia masuk ke dalam ruang bakar, itu namanya water hammer. Itu nomor satu ya, itu yang nomor satu yang bikin jebol. Nomor dua dan lain-lainnya, lu harus tahu kalau yang namanya transmisi, semua jenis transmisi, matic, manual, gardan, non-gardan, itu ada lubang hawanya, bos. Kalau sampai lubang hawa itu kemasukan air, oli lu langsung putih. Oli langsung putih, harus langsung lu ganti ya. Kalau enggak, nanti ada yang jebol tuh. Itu dulu ya. Kalau ditanya, yang aman, nerjang banjir sampai berapa sih? Oke. Hanya di Indonesia yang bilang banjirnya tuh sebetis, sedengkul, sepaha, seperut. Di luar negeri pakai senti, 30 cm, 40 cm, 50 cm gitu lah ya, setengah meter gitu kan, walaupun 1 feet, 2 feet, whatever lah ya. Tapi pakai ukuran. Hanya di Indonesia, banjirnya sebetis siapa ngehe? Betisnya Michael Jordan. Kalau betisnya Michael Jordan juga semeter juga gitu kan ya. Iya, maksudnya lu tau lah ya maksud gua lah ya gitu kan. Oke, tapi in general, kalau banjirnya masih setengah dari ban, itu masih aman. Kalau udah di atas setengah dari ban, mendingan lu jangan deh. Kayak seperti saran gue dulu, kalau misalkan itu mobil emang dari tempat lu banjir, udah lu nginepin aja tuh mobil. Kayak dulu gue banjir gede di Kelapa Gading, gue nginepin tuh di La Piazza, gue bayar parkir hampir 60.000 ya, satu malam. Jadi gue nginepin di La Piazza, gue pulang jalan kaki. Besok ketika udah surut, gue bawa mobilnya. Itu malah lu jelas nih cuman bayar 60.000 gitu kan. Kalau misalkan lu paksa jalan pulang, satu, macet, ya kan? Lu harus tahu nih ketika itu banjir, macetnya luar biasa dan minta ampun. Dua, resiko juga bro, kalau misalkan ntar kenapa-napa mobil lu, kalau mobil yang masih kelas Avanza gitu, yang tidak terlalu banyak elektriknya masih oke. Kalau mobil lu udah mobil yang banyak elektrikalnya, kayak misalkan Biante, Odyssey gitu-gitu, apalagi yang sliding door kayak Honda Freed, mendingan jangan bro. Modul-modulnya itu biasanya modul-modulnya di bawah tuh, di bawah di bawah karpet tuh. Nah itu kalau kena air itu sliding door lu rusak satu-satu, ya kan? Jadi tetap sih saran gue sih jangan sih bro. Kalau lu lihat ada genangan air jangan. Kalau hybrid ada genangan air pengaruh nggak ke sistem hybridnya? Ya balik lagi. Kalau lu rendem ya pengaruh. Kalau misalkan cuma ngelewatin genangan air doang, nggak sampai setengah ban masih oke lah ya. Kenapa kok ukurannya setengah ban? Ban itu kan ada asnya ya, as roda ya. Nah, as roda itu biasanya level di mana dia bukan paling rendah loh, di mana dia level di tengah-tengah antara si gearbox sama si engine. Jadi biasanya kalau as rodanya di sini, dia gearboxnya tuh udah nempel tuh di as roda tuh. Nah, kalau setengah berarti pada saat kondisi normal itu gearbox udah setengah kerendam. Nah, maksudnya begitu. Makanya kenapa setengah ban itu ya udah harus warning sih bro. Dan sebenarnya lu nggak tahu kan itu jalannya turun apa naik. Tiba-tiba setengah ban oke sampai situ blok, udah dah. Ya mendingan jangan. Kalau lu orang yang pakai EV, jangan deh bro. Seberapa percayanya Anda sama sales EV-nya yang bilang, "Wah, Pak, kena banjir." Seberapa percayanya lu sama dia? Kalau lu percaya banget, monggo.
Fair dong. Gua ditanya EV mana yang aman ngelewatin banjir. Ntar ada yang setrum mati tanya lagi sama gua. Enggak. Jadi seberapa percayanya Anda sama sales yang bilang, "Enggak, gue kenal air banjir." Lu aja yang bawa gitu kan. Gue mau tahu kalau airnya udah masuk dalam kabin lu masih berani apa kagak. EV lo ya. Dimana 400 volt lo ya. 400 sampai 800 volt. Kesetrum sih nggak ada lu ceritanya bilang AO lagi. Udah nggak sempet bilang AO lagi bro. Pindah alam langsung bro. Jadi ya seberapa percayanya aja sih lu sama sales yang jualin tuh mobil ke lu bilang, "Nggak apa-apa kok lewatin banjir." Saya udah pernah. Tai lah, soalnya dia yang bawa. Gue mau tahu. Ya, jadi sebisa mungkin jangan bikin problem bagi diri lu sendiri, karena ngebenerin mobil bekas banjir atau kerendam banjir atau water hammer itu very very expensive. Terutama gua sih ngomong dulu CX-5 waktu itu yang kerendam banjir parah itu, yang sampai keseret-seret itu, engine, transmisi, semua komputer ECU kita restorasi semua sekitar 70 juta. Berasa bos, beneran berasa bos. Itu kita ceritanya kerendam ya, jadi maksudnya di atap itu kerendam sampai atap ya, itu 70 juta restorasinya. Jadi gua nggak saranin, bener-bener gua nggak saranin, nggak usah konyol. Ntar malah lu jadi ketaban banjir, mendingan lu cariin tempat parkir aja sih, lu keluar 60.000 jelas gitu, maksudnya ini 60.000 parkirnya 12 jam gitu kan, daripada lu cemplungin jebluk. 40 juta gitu kan, 30 juta. Yang bikin mahal sebenarnya bukan turun mesinnya bos, yang bikin mahal tuh semua modulnya. Modul transmisinya, ECU-nya, kemudian motor-motor wiper, motor-motor kursi, kemudian motor itu, terus displaynya LED, itu yang bikin mahal. Engine mah turun engine mah seberapa duit sih? Transmisi juga paling lu cuma ganti oli doang, lu flush dulu kan, lu nggak seberapa. Yang mahal TCM, Transmission Control Module. Setahu gua itu hari itu kenapa mahal, karena TCM-nya si Mazda CX-5 waktu itu inden. Jadi dia harganya sekitar 8 apa 9 juta gitu. Itu baru TCM-nya doang. Belum sama programmingnya lagi. Jadi lu jangan anggap remeh deh bro, seriously. Jadi kayak ECU nih, lu beli ECU-nya doang. Oh iya, ECU-nya doang ada 9 juta. Itu ECU-nya doang bos. Tempelin di mobil lu kira langsung greng. Nggak nyala bos tuh mobil. Lu tempelin mobil lu, semua modul-modulnya udah ketempel semua, baru lu programming tuh ulang tuh. Oke, ini injektornya nomor sekian, mobilnya begini. Nah, itu baru nyala lagi tuh mobil. Jadi, seriously kalau banjir, udahlah bro, lu cari parkiran gedung, lu parkirin aja, nginep semalam, lu pulang dah, lu naik gojek kayak jalan kaki, kayak apa, kayak itu akan jauh lebih aman dan ketaker bro, keluar duitnya berapa, paling cepet bolak-balik gitu kan. Jangan sampai lu tiba-tiba nyemplung jebluk gitu. Anjir. Tapi seumur-umur mobil yang gua pakai dan senekat-nekatnya gua pakai dan bener-bener bisa kerendam air, satu Fortuner, Innova. Ya, jadi Fortuner sama Pak Jaru itu udah pasti bisa lah ya. Innova waktu itu gue pernah pakai sampai kerendam juga, sampai airnya masuk ke dalam. Avanza bro, percaya nggak percaya, gue juga pernah pakai sampai masuk ke dalam. Itu dulu gue bersihin sendiri Avanzanya. Zaman masih belum buka domo, masih Avanza yang gitu tuh. Avanza yang itu gue rendam air. Gue nganterin bokap nyokap gue ke airport hari itu sampai airnya masuk ke dalam kabin. Gue sampai copotin semua jok dasarnya. Terus dulu apa ya, Suzuki Jimny nih, Jimny yang lama kalau nggak salah, itu juga dulu pernah dibawa berenang sama bokap gua tuh. Dan surprisingly aman. Kalau motor, percaya nggak percaya, Satria. Serius loh, itu Satria 4 tak ya, bukan yang 2 tak ya. Percaya nggak percaya, itu pernah kerendam sampai batoknya bro. Pernah kerendam sampai batoknya dan gua gas masih jalan. Gua nggak tahu keajaiban dari mana, gua gas masih jalan dan nggak kenapa-napa tuh motor. Jadi ya, jangan seriously jangan, karena kalau kena beneran mahal. Seenggaknya lu setengah mampu sih nyopotinnya sih. Jadi kalau udah kerendam banjir dan masih jalan, misalnya masuk ke dalam karpet dasar, itu harus langsung dibersihin. Nggak boleh nunggu semalam. Lu nunggu semalam, gua jamin bau tengiknya kagak hilang-hilang tuh. Itu gue berani jamin tuh, karena kan bau itu kan dari bakteri ya. Nah, bakteri itu kan hanya bisa terjadi ketika ada suhu yang cocok. Nah, ketika lu baru kena nih, lu pulang, gue saranin lu cabut semua jok, lu cabut tuh karpet dasar, lu keluarin. Seenggaknya tuh karpet dasar udah di luar, lu siramin air nih, ya kan, lu harus bilasin semua tuh air-air kotornya dan lu harus udah siram air pakai Biclean sih. Seriously untuk matiin semua bakteri-bakterinya. Kalau nggak, itu bau tengik nggak bakal hilang bro. Gue sih kasih tahu dulu ya. Dan sebisa mungkin airnya jangan sampai masuk ke busa jok. Kalau udah masuk ke busa jok, itu juga mendingan lu bawa ke tukang jok, lu ganti busanya. Itu akan jauh lebih gampang dan lu nggak pusing. Karena kalau suruh ngeringin atau ngeluarin bau dari busa jok,
ceritanya panjang bos. Kalau lu bukan professional cleaner ya, kalau lu professional cleaner ada alatnya ya kan, kita peras, kita isi apa namanya. Sebenarnya sih ngebersihinnya cuma pakai air sama Bike Clean doang. Bike Clean-nya buat matiin si bakteri. Tapi gua saranin sih jangan, kalau udah terlanjur ya sudah ya kan. Kalau misalkan mobil lu udah terlanjur kerendam, lu cabut akinya, jangan lu nyala-nyalain, udah lu pasrah aja, lu towing deh ke bengkel, karena asuransi juga tidak menggaransi ketika lu menyalakan mobil lu. Jadi lu nggak usah ala-ala mobil lu kerendam, kalau lu asuransi ya udah suruh asuransi towing, lu jangan toel-toel. Kalau misalkan lu paksa nyalain, nah itu asuransi nggak mau ganti tuh, karena memang tidak seharusnya lu nyalain. Ingat ya, mobil yang habis kerendam lu asumsinya itu mobil udah kerendam, jadi lu jangan ala-ala lu coba nyala nggak ya? Semoga nyala juga. No, bro, no, seriously no. Itu nanti lu nggak akan diganti nama asuransi dan rusaknya akan makin parah. Oke, saran gue jangan. Cuman kalau emang kepepet ya mau nggak mau bro. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Dokter Mobil. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.